Kalau mbak mah enggak aja. Ini saya bilang ya nggak akan homeless di Wendy. Ya. Sebagai pemandu, izinkan saya mohon maaf untuk acara ini dengan berpantun Pak ya, biar acara lebih semaras. Mencari tiba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sebah membuka Aceh bicara. Selamat datang untuk semua. Ini bukan semuanya. Sekarang udah ketahuan. Batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu Pak Al dan Pak Budi yang berhati. Jadi Pak Al, Pak Budi, kami benar-benar mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk bisa beraudiensi pada hari ini. Semoga hubungan kita dan acara rencana kita produksi dapat terasa dengan baik, insya Allah. Terus saya lanjutkan nih, pantunnya lagi. Ini banyak pantun pada hari ini. Karena saya dari Sumatera, jadi saya banyak pantun nih. Baru belajar juga nih sebenarnya. Hari malam gelap gulita, pasang lilin jalan ke taman. Kekeluargaan budaya kita jadi kebanggaan sepanjang zaman. Jadi kekeluargaan baik, ada susunan acara pada hari ini adalah nanti Pak Zulfan akan memperkenalkan pengurus yang secara keseluruhan, dan kemudian ada presentasi mengenai progres dan rencana oleh Mas Bambang Gumilar beserta mungkin dibantu sama Pak Denny, dan seterusnya nanti ada presentasi mengenai property plan dari Saudara Heri Prasidi, dan nanti Pak Al akan memintakan bantuan sambutan dan pengarahan atas dari paparan kita akan sampaikan secara panitia pengurus, dan nanti kita tutup dengan doa sebelum akhirnya kita akan ramah-ramah. Demikian kepada Pak Zulfan kami persilakan untuk berpantun. Kami pantun lagi juga. Sudah Pak. Sebagai pribadi, keluarga dan pengundang ataupun yang diundang kedua-duanya, karena sebenarnya kita yang mengundang beliau, tapi beliau yang menjadi tuan rumah. Nah, inilah hebatnya konten kita ini. Terima kasih banyak Pak Al, dan juga kepada Ibu Weni, tuan rumah yang telah menyediakan fasilitas dan juga alhamdulillah panganan juga nanti insya Allah. Terima kasih banyak Bu Weni. Juga yang terhormat Pak Budi, ya, sahabat kita yang sering juga sebagai tempat kita untuk berkonsultasi, ya, dalam kaitannya kalau kita selalu mengadakan kegiatan dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Houston, dan tentunya tidak lupa juga kepada Bu Ida, ya, Bu Ida atas semua yang Pak Al dan Bu Weni dan juga Pak Budi dan Bu Ida dukung semua kegiatan kita. Apapun kegiatan kita selalu dapat dukungan, dan ini tentunya tidak dapat kita balas kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua apa yang telah beliau sampaikan dan support dan berikan ini akan menjadi amal ibadah. Yang pahalanya akan terus mengalir walaupun nanti telah meninggalkan dunia ini, sampai nanti insya Allah di yaumil akhir dan di yaumil isya. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anggota pengurus IMC yang hadir pada malam hari ini,
dengan penampilan yang semangat, bersih dan rapi, alhamdulillah dengan senyum yang cerah. Baik, pada hari ini saya berikan kesempatan Pak Al untuk memperkenalkan pengurus IMC yang terbentuk pada April tahun 2012. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji kepada Allah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pagi hari ini bisa berkumpul di sini untuk bersilaturahmi dan saling berkomunikasi, mendengar satu sama lain apa yang menjadi hasrat komunitas kita di sini. Tadi Pak Denis sudah berpantun, tapi saya bukan orang yang bisa berpantun. Malu hati kalau saya berpantun. Pak Trufan juga sudah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami di sini, atau kita yang mengundang, kita yang diundang tadi. Saya miss sedikit di situ. Sama saja. Tapi dalam waktu 15 atau 20 menit, saya insya Allah akan sampaikan apa yang sudah kita coba rangkumkan tentang cita-cita pembangunan masjid ini. Selain ini sebenarnya banyak dikerjakan oleh Pak Trufan dan Pak Denny. Jadi nanti kalau ada angka-angka yang fantastis, jangan salahkan saya. Jadi lebih kurang begitu. Mungkin kita saling mengenalkan diri juga. Tadi bahwa di sini IMC dan ada Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagai wakil pemerintah dan juga pengayom masyarakat Indonesia yang ada di sini. Sebenarnya siapakah IMC atau IMC? Di Amerika orang ngomongnya IMC aja lebih gampang. Sebenarnya organisasi ini merupakan organisasi non-profit atau nirlaba dalam bahasa Indonesia-nya. Kita secara resmi itu dibentuk sebenarnya pada tanggal bulan April terbentuk secara resmi, tapi kita mulai berkumpul dan kick off meeting itu Februari tahun lalu. Jadi 11 Februari tahun lalu di Musola KJRI kita berkumpul, akhirnya kita sepakat untuk membentuk suatu organisasi yang resmi. Kenapa kita mendirikan organisasi? Kan sudah ada organisasi komunitas yang lain. Sebenarnya ide ini berdasarkan keinginan untuk membuat suatu atau menyediakan suatu wacana, suatu sarana untuk masyarakat Indonesia Muslim khususnya diaspora yang ada di Houston ini untuk belajar agama lagi, untuk menambah ilmu agama yang lebih dalam lagi. Karena ada pertanyaan, kan sudah ada sekolah Quran, ada sekolah ini, ada sekolah minggu, tapi ada juga pengajian. Tapi apa yang menjadi pemikiran kita waktu itu adalah kita butuh suatu suasana yang mendatangkan pengajian yang sama-sama, dan juga kita punya kontribusi ke komunitas. Jadi selama ini kita tidak ikut saja ke komunitas, tapi kita punya sudah kontribusi ke komunitas kita yang ada. Kemudian kita mendatangkan ustadz ke Indonesia. Alhamdulillah selama ini pihak KJRI dan juga Pak Al dan keluarga selalu mendukung acara dari ICMI ataupun IMSA. Tapi apa yang ada di pemikiran teman-teman adalah untuk membangun suatu fasilitas yang dimana kita bisa berkumpul dalam suasana Islami dan Indonesia gitu, tanpa harus mengganggu aktivitas kenegaraan di konsulat ataupun di tempat lain. Juga ada teman yang bilang kenapa tidak ikut di masjid yang lain. Kendalanya di masjid yang lain itu bahasa. Biasanya kita kalau sudah orang datang ngomong bahasa Inggris atau bahasa Urdu,
kita mundur. Paling ada 1-2 orang yang memang betul-betul komit. Tapi kalau misalnya dalam satu tempat itu semuanya dalam bahasa Indonesia, insya Allah warga Muslim Indonesia yang ada di Houston akan lebih tertarik kalau kita bisa berbicara dalam bahasa yang sama. Ya, kemudian itu tadi. Yang ketiga, tujuannya itu adalah bahwa kepanitiaan ini dibentuk fokus untuk membangun masjid dan Islamic Center. Jadi kita tidak punya intensi untuk memayungi organisasi yang sudah ada. Jadi kita bukan induk suatu organisasi, bukan, kita hanya fokus ke pembangunan. Jadi mungkin hal ini perlu kita komunikasikan ke komunitas yang lain juga, bahwa kita tidak akan mengambil alih wewenang orang lain. Kita hanya fokus pembangunan masjid. Mungkin itu kata kunci yang harus kita sama-sama pahami. IMC. Jadi kalau kita lihat timeline-nya sebelum tahun 2000, saya tidak bisa print banyak. Pak Budi benar. Dan tahun 2012 itu pertama kali saya datang ke sini, kita sering mendengar adanya usaha membangun masjid, tapi itu masih sporadis dan masih bersifat volunteer individu. Jadi waktu masuk ke KJRI ada satu box besar kotak pembangunan masjid. Begitu ditanya, gak ada yang tahu siapa ownership itu ada di mana gitu. Maksudnya masukin uang $5, $10, $100, tapi tidak ada real actionnya. Kemudian pada tahun 2012 itu makanya kita berkumpul, ini harus kita kristalkan, ide-ide yang bagus itu harus dikumpulkan, kita buat suatu langkah bersama. Hingga pada tahun 2012 itu kita bentuk organisasi. Nah, pembentukan organisasi ini yang pertama kali dilakukan adalah membentuk badan hukum. Ya, itu Pak Radit, Pak Bambang Samudra, Mas Dudi, Pak Wike, dan juga beberapa Pak Eka, banyak yang terlibat dalam pembentukan ini. Nah, yang paling besar itu adalah untuk tahun ini atau tahun ke depan, itu adalah pembelian tanah. Kita estimasi sekitar 600.000, begitu Pak Denny ya? Iya. Estimasi Pak Denny adalah budget planningnya. Kemudian kita perlu sekitar 70-80.000 untuk beli. Boleh saya salah satu yang 600.000 after kemudian 3 tahun ke depan. Kalau kita perhitungkan tingkat inflasi, tingkat kenaikan tanah, kira-kira kan memang kira-kira 600.000 tadi kan ya. Nanti bisa lebih sedikit, kurang sedikit. Yang saya menjadi perhatian adalah tingkat inflasi, tingkat kenaikan harga tanah, dan kecepatan yang kita harapkan 3 tahun. Agar jangan jadi 3-4 tahun gitu loh. Itu orang ekonomi yang lebih jelas saya kira Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Itu kita lihat sebagai tantangan nanti. Mungkin kita sejalan pikirannya Pak. Nanti insya Allah kita bahas itu. Jadi fase berikutnya kita akan membangun, itu butuh dana yang lebih besar lagi 1,2 kita estimasi untuk fisiknya. Kemudian operasional sekitar 20.000. Jadi itu tidak murah dan tidak mudah. Walaupun tapi itu insya Allah kita sama-sama berusaha untuk menjadikan ini suatu realitas. Bahwa IMC punya kira-kira action yang aktivitas yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Ya, sekarang kita di bulan Februari akhir, ya, kita rencanakan untuk membeli tanah itu pada bulan Juni atau Juli tahun ini. Ya, kemudian mengurus perizinan dan segala macam. Kalau sudah ada tanah, kita bisa persiapkan site preparationnya. Apakah nanti kita mau padatkan atau mau itu Pak Dadi dan teman-teman di tim konstruksi yang akan bekerja lebih keras dan bisa menjelaskan lebih banyak tentang itu. Kita bisa beli trailer temporary atau portaven temporary building. Kita bisa siapkan tempat duduk, bisa siapkan lapangan parkir temporary, ya, nggak saya fancy. Kemudian semua fasilitas kita sediakan.
Mungkin insya Allah Ramadan tahun depan kalau ini semua jalan berjalan lancar, kita sudah bisa mulai sholat tarawih di tempat yang baru. Itu cita-cita kita, insya Allah. Tahun berikutnya lagi itu sudah settle, orang sudah melihat ada bangunan, insya Allah akan mulai tergerak untuk mendonasi lebih banyak. Kita bisa berdesain lebih bagus bangunan permanen. Kemudian semua pekerjaan itu yang ada warna biru adalah pekerjaan untuk pembangunan fisik. Yang hijau itu bagaimana kita bisa menggunakannya. Sementara yang ungu itu adalah urusan paperwork. Jadi mungkin timnya Pak Adit, Bu Wike, dan Pak Budi sama board of directors akan banyak terlibat dalam urusan perizinan dan inspeksi ini. Insya Allah Idul Fitri tahun 2016 kita bisa menggunakan atau bisa memperoleh masjid permanen, bangunan permanen yang kita cita-citakan. Amin. Itu visi kita 5 tahun ke depan. Nah, sekarang di mana kira-kira lokasinya? Setelah survei Pak Dadi sebagai properti dan konstruksi, bahwa kita sudah memutuskan bersama board of directors bahwa kita fokus ke daerah barat, Eastern Barat. Jadi batas utaranya itu 290, batas baratnya adalah Grand Parkway 99, selatannya itu 59, ke timurnya itu BWI. Jadi itu jalur hijau, kawasan yang diarsir berwarna hijau, dan KJRI itu berada di tengah-tengah di timur daerah kita. Jadi sementara ini ada 2 kandidat, ya, bangunan kita akan bisa menampung sekitar 300 atau 400 yang permanen jamaah. Jadi seperti tadi dikatakan Pak bahwa harga tanahnya sekitar 600.000 dan biaya konstruksi itu sekitar $1.200.000 total sekitar $1.800 atau $2 juta. Nah, dari mana dananya? Jadi untuk pembelian tanah ini Pak Dedi dan kawan-kawan mengusulkan untuk budget planningnya kita perlu 600.000 itu 300.000-nya dari wakaf, 200.000 itu dari fundraising, kemudian sisanya dari pledge bulanan dan infak atau sedekah. Sementara untuk konstruksi sendiri itu sekitar 1.200.000. Bagian terbesar itu memang dari fundraising, ya, dan ada dari wakaf, komitmen dan pledge dari beberapa orang, dan juga dari infak dan sedekah. Jadi porsinya untuk yang tanah lebih banyak dari wakaf. Ini Pak Dedi mungkin bisa menjelaskan lebih detail, tapi saya secara garis besar ingin menyampaikan, meng-highlight bahwa sampai yang detail pun kita sudah perkirakan, kita sudah perhitungkan. Jadi insya Allah kalau ada audit trail, Pak Dadi, Pak Zulfan dan juga Ketua HMC bisa mempertanggungjawabkan apa yang sedetail ini. Nah, status keuangan ini berdasarkan dari Pak Denny. Kalau ada perubahan mohon dikasih tahu. Kita punya 4 rekening aset yang cash, ya, cash on hand. Itu rekening koran atau dana umum atau general fund. Itu ada di JP Morgan Chase Bank di sini sekitar 150.000, dan wakaf itu di bank yang sama tapi dalam bentuk saving itu sekitar 30.000, dan online PayPal itu sekitar 1.500, dan kita juga punya account di Indonesia di Bank Mandiri Syariah itu sekitar 21 juta atau sekitar 2.100. Itu per hari Jumat. Insya Allah mungkin baginya ada yang tiba-tiba transfer 100 juta. Alhamdulillah. Jadi angka ini solid. Nah, ini dari Pak Dedi. Beliau memperkirakan, memproyeksikan, juga mengambil statistik dari beberapa waktu ke belakang, bahwa dalam tahun 2012 kita tuh bisa mengumpulkan per kuartal
itu sekitar 17.000 kuartal pertama, dan meningkat di kuartal kedua sekitar 22.000, dan kuartal ketiga itu sekitar 53.000. Jadi ada tren yang menarik, tren yang positif. Tapi di kuartal keempat 2012 itu agak menurun. 2012 kuartal ketiga itu karena ada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan orang dari general itu sangat mudah untuk merogoh koceknya. Dan 2013 ini yang dibajetkan, insya Allah kita memproyeksikan penerimaan per kuartal sekitar 50.000. Jadi itu proyeksi kita dengan asumsi semua program yang kita usulkan. Nah, ini tantangan kita. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, itu adalah garis yang biru di tengah. Insya Allah dengan program yang ada, dengan resources yang ada, kita bisa mencapai 600.000 atau untuk paling tidak untuk membeli tanah pada bulan pertengahan tahun 2013 ini, walaupun tidak sampai 600.000, tapi kita bisa paling tidak panjang dulu down payment. Kita bisa dapatkan 600.000 sekitar tahun 2014 kuartal kedua. Tapi kalau base case-nya high, kalau tiba-tiba kita dapat rezeki yang lebih, kita bisa dapat 600.000 besok pagi atau bulan depan. Tapi kalau kita pesimis, kalau tidak ada yang jalan, SI seperti yang Pak Denny perkirakan, kita ada di sini. Jadi kalau hanya dengan 50.000 per kuartal, kita sampai 600.000 itu sekitar tahun 2015. Tanah pun belum terbeli. Nah, tantangannya itu adalah kesediaan lahan seperti yang Pak bilang tadi. Mungkin duit ada, tapi pada tahun 2015 tanahnya sudah tidak ada, ataupun ada harganya tidak 600.000 lagi. Selain inflasi juga West Houston itu berkembang cepat sekali. Ya, ini info dari realtor. Makanya kita coba-coba beli di sana. Kemudian kemungkinan juga batas jenuh donasi. Orang sudah jenuh, masjid lagi, kobong lagi, baju lagi. Malas. Jadi ya flashnya kencangin aja lah, 50 sen per hari, nggak mau 50.000 per bulan. Nah, untuk mencapai yang biru di tengah tadi, kita harus menggenjot sekitar 11.000 per bulan untuk sampai bulan Juli nanti, dan 55.000 dari wakaf untuk mengejar yang bulan Juli tersebut. Insya Allah kalau itu tercapai, kita bisa laksanakan. Tapi untuk menjawab tantangan ini, kita sudah buat program. Jadi kita mencoba summarize, mencoba menyimpulkan, mencarikan apa aja program-program kita dan fokusnya kemana. Kita punya program pencelengan, itu suatu ide yang bagus, Pak Benjamin dan Bu Lilian waktu itu yang Kasakusuk program pencelengan ini, dan dibantu Pak Razi di fundraising. Kemudian kita lihat fokusnya siapa. Sebelum kita minta ke orang lain, pengurus dulu yang ngumpulin duit, pengurus dulu yang berinfak sedekah. Jadi kalau yang kolom vertikal itu adalah pengurus, kita expect dari pengurus ini kita dapat 110.000 tahun 2013 ini. Dalam bentuk apapun, wakaf, infak, ataupun sedekah. Kemudian target utama kita adalah jamaah Houston, karena masjid ini akan berada di Houston. Insya Allah ini program kita tawarkan berupa wakaf tunai, infak sedekah, ada online eBay, toko online eBay, ada jasa servis dan macam-macam. Kita harapkan kita akan bisa kejar target ini. Kita juga punya jamaah di Amerika Utara, di luar Houston, ada yang di LA, Wisconsin, atau di New York, semua yang diaspora Indonesia, Muslim khususnya, insya Allah akan tertarik untuk membantu kita. Kemudian jemaah di luar Amerika, ada yang di Indonesia, ada yang di Qatar, ada yang di Aberdeen di UK, ada yang di Belanda. Insya Allah kita punya network, diaspora network itu akan membantu penggalangan dana ini. Kita juga punya donatur individu yang sudah komit, dan saya taruh di situ, mungkin itu sebagai high case kita ya. Base case kita mungkin adalah yang achievable, karena sampai saat ini kita sudah dapat dua hamba Allah yang bersedia untuk mewakafkan, menginfakkan hartanya
dalam jumlah yang alhamdulillah cukup besar. Nah, target kita kalau kita bisa sampai 700.000 tahun ini terbeli tanah dan trailer itu ini kita. Tapi untuk ini kan masih dalam bentuk program, dalam bentuk angka-angka. Kita ingin melihat bagaimana kita men-space out atau menjadwalkan kegiatan ini. Family Day itu Bu Ita, Bu Lilian dan teman-teman di fundraising sudah membuat schedule ya. Februari kemarin tanggal 9 Februari kita ada Family Day. Sebelumnya di KJRI juga bulan November tahun lalu. Dan ini yang khusus untuk tahun 2013. Insya Allah akan ada 5 atau 6 Family Day di Houston. Kemudian Pak Raditya menjadi champion untuk jasa perkhidmatan. Jadi kita mencoba menggalang dana dari jasa khidmat services, cuci mobil, tukang rumput atau apapun kita kerjakan sama-sama. Insya Allah uangnya untuk pembangunan masjid. Kedai online Pak Denny dan Pak Yayan kita sudah buka dan alhamdulillah masih terus berjalan dan selalu meningkat. Jumlah komoditas yang dijual juga akan meningkat. Kemudian dana global ini saya dan Pak Amril. Nah, ini khususnya kita melihat mendeteksi, mengidentifikasi kawan-kawan yang punya potensi untuk menyumbang. Mereka ada di luar Amerika. Jadi teman-teman yang ex-Houston kita coba hubungi dan kita tidak bisa kirim email, spam gitu, tapi pertudakan personal. Mungkin begitu udah dapat buy-in, kirim proposal, kasih nomor rekening, transfer. Jadi dalam waktu 1 bulan ini kita sudah dapat 21 juta. Jadi insya Allah walaupun tidak besar, ini continue dan akan meningkat. Dan kalau kita bisa minta Pak Budi ikut merangkul yang di luar ini, insya Allah lebih besar lagi. Dana dari Amerika, nah ini adalah kerjasama dengan organisasi lain. Jadi kode warna di situ yang ungu itu melibatkan jamaah kita, yang biru itu mungkin hanya terbatas pengurus yang kasar kusuk. Kalau yang kuning itu pengurus dan kolaborasi dengan eksternal. Jadi kita dengan ISMI, dengan IMSA, dengan Kongres Diaspora, mungkin yang di Indonesia ataupun di mana. Yang tahun lalu di LA kalau saya tidak salah, kita sudah melaksanakan kerjasama. Canceling sama dengan Family Day, walaupun hanya 50 sen per hari, tapi kalau kita punya 10.000 orang, alhamdulillah itu jumlahnya besar. Kemudian ada dana cepat. Ini championnya Pak Bambang Samudra. Dana cepat itu maksudnya kalau besok pagi orang yang punya tanah bilang saya mau jual tanahnya, ada yang bernawar, kalau mau beli sekarang. Kita tidak punya duit. Pak Bambang Samudra sudah punya 12 orang yang komit untuk pledge chip in anytime sekitar 5.000 sampai 10.000. Jadi kalau ada 12 orang rata-rata 10.000 dalam waktu cepat dia dapat sekitar 100.000. Itu dana cepat. Tapi bisa dalam bentuk wakaf, dalam bentuk infak, dalam bentuk macam-macam. Kemudian wakaf tunai yang Pak Dennis dan Pak Zulfan, mungkin Bapak sudah dengar bahwa kita menjual wakaf, sertifikat wakaf, yang itu insya Allah menjadi amal jariah. Bedanya wakaf dengan infak, infak itu bisa untuk apapun, tapi wakaf sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk beli tanah, wakaf hanya untuk beli tanah, tidak boleh untuk beli seng, untuk beli paku. Itu ini ya, peruntukannya jelas. Ikut sama-sama menyumbang, mensupport pembangunan ini. Nah, ini mungkin slide terakhir. Bagaimana saya bisa membantu? Jadi kalau ini diagram favorit saya, bahwa yang horizontal itu kalau bahasa Sundanya influence, vertikalnya concern, kata orang Sunda. Jadi circle of influence saya itu sebenarnya di mana, circle of concern saya itu di mana. Saya concern orang bikin masjid, tapi saya nggak punya koneksi, saya nggak punya network. Mungkin saya di nomor 3, saya bisa cipin 10.000, 20.000 dolar. Ya, concern saya cuma sedikit, ya, saya kasih 50 sen sehari atau 50 sen sebulan. Saya nggak punya network. Tapi ada yang bilang saya nggak punya uang banyak, tapi saya punya banyak teman. Saya bisa post di Facebook, Twitter, macam-macam.
Saya berada di kuadran kedua. Saya nyumbang $50 per bulan, tapi saya bisa ngajak teman-teman 1.000 orang untuk nyumbang $50 juga. Jadi saya berada di nomor 2. Nah, insya Allah kita semua yang ada di sini itu ada di kuadran 1. Circle of concern kita besar, ingin menyumbang lebih besar. Circle of influence kita juga global. Jadi itu yang superstar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini halaman detail dan juga di print out itu sudah ada. Pak Denny juga punya progress report, punya executive summary, detail angka dan konteksnya, pengurus juga ada di dokumen tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Al, Pak Budi dan rekan-rekan semua. Di sini kami akan mempresentasikan sejauh mana kita sudah mencari lokasi untuk tanah dan mendesain masjid itu sendiri. Jadi tanah yang tersedia saat ini itu ada di Komitmen, West Belfort, Florida. Terus yang 3 di bawah, 345 itu kebetulan baru sekali kita dapat. Itu ada di utara I-10. Kemudian nanti di presentasi yang berikutnya juga kita akan melihat desain dari masjid itu sendiri. Ini apa namanya, peta dari Greater Houston, di mana seperti tadi diungkapkan oleh Pak Bambang bahwa kita akan mencari lokasi itu yang ada di perimeter 290, Beltway 8, Highway 99 dan 59. Ini kalau kita lihat yang kuning itu poin-poin dari daerah-daerah yang penting di mana banyak warga Muslim Indonesia yang tinggal di Houston. Sedangkan yang pinnya merah itu adalah lokasi-lokasi tanah yang kita dapatkan sekarang. Jadi yang saya dan keluarga saya hormati dan KJRI hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para sahabat, alhamdulillah kita sudah bisa berada di tempat kita ini pada hari ini dalam acara yang kita sudah sedang jalani. Maka untuk itu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat yang diberikan, kesehatan, waktu dan dorongan dari dalam diri kita untuk hadir pada kesempatan yang sangat penting sekali. Saya melihat ini adalah sangat penting dan sangat bersejarah, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan akan dilapangkan jalan kita oleh Allah Subhanahu. Nah, sekarang saya mulai dengan membalas dulu Pak. Ya. Senja gemilang, bayu berpuput. Gugur kenangan di celah jerami. Besarlah hati kami menyambut Bapak Ibu bertamu ke rumah kami. Bisa sampai jam 2. Yang kedua, anak ayam disambar musang, mati deh. Musang diam di balik Winnie. Winnie tahu kan? Barang-barang kami di sini memang banyak yang usang. Harapan damai Tuhan di sini. Lagi kan? Oh, mungkin tidak dikalahin. Nah udah, terakhir udah. Satu lagi. Serindit berkicau di pohon jati, tempat bermain anak kenari.
bagai berdendang haluan di hati. Mendengar kabar bapak dan ibu datang kemari. Modalnya udah habis. Saya sudah di sini karena ada modal lagi. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya pribadi, keluarga dan KJRI di Houston merasa sangat berbahagia sejak awal kita bersama-sama berbicara, berdiskusi, merancang rencana pembangunan masjid dan Islamic Studies di tempat kita ini di Houston. Ini tentu saja suatu rencana keinginan yang sangat mulia, dan saya menilai bahwa apa yang kita rencanakan, yang kita idam-idamkan dan insya Allah terjadi nanti, kalau menurut saya ini bukanlah suatu karya besar bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan karya besar bapak-bapak dan ibu masyarakat muslim yang ada di sini, melainkan suatu ibadah besar. That's what I mean. Saya mau membedakan, adalah ibadah yang sangat besar, bukan karya besar, tetapi adalah ibadah yang sangat besar untuk kita semua masyarakat kaum muslimin dan kawan-kawan yang berkontribusi untuk pembangunan masjid ini, terutama lagi pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah ada di dalam kepengurusan kepanitiaan pembangunan masjid dan Islamic Center kita ini, bahwa bapak ibu saya perhatikan sejak lama memberikan suatu perhatian, pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, dan juga materi ala kadarnya. Ini yang saya lihat. Nah, ini dari awal kami juga sudah menyampaikan, kami sangat senang dan kami siap untuk mendukung apapun dengan cara apapun yang bisa kami lakukan di KJRI ini dalam kapasitas kami dan sebagai pejabat negara. Alangkah baiknya, kembali lagi alangkah baiknya kita memang memiliki masjid sendiri, ya, artinya menunjukkan juga identitas kita. Dan yang lebih penting lagi, tadi Pak Zulfan mengatakan kalau memang ada nanti pendidikan Islamic Center di situ, di mana kita bisa belajar untuk memperkuat primordial dengan Indonesia. Itu disebutkan tadi kalau misalnya salah satu presentasi. Ada bahasa, ada budaya yang mengalir di situ, bahasa Indonesia. Nah, ini adalah merupakan bagian dari ibadah plus memupuk rasa nasionalisme kita, kecintaan kita kepada tanah air kita, tradisi dan budaya kita, bahwa kita pernah dibesarkan di suatu negeri, itulah tanah air kita, bangsa dan negara kita, Indonesia. Nah, kemudian saya tertarik untuk menyentuh sedikit mengenai sumber dana. Saya sangat serius sekali memperhatikan tadi sumber dana, karena bagaimanapun kita di negeri orang, dan untuk mendirikan suatu proyek yang sangat besar, tentu kita harus mempunyai sumber dana yang cukup untuk mewujudkan cita-cita ini. Nah, antara lain disebutkan dari masyarakat muslim Indonesia di Houston, ya. Lalu donatur. Tapi saya juga sekaligus bertanya kepada kawan-kawan, apakah di dalam pembangunan masjid ini kita bisa menggunakan satu CSA, satu perusahaan? Tidak boleh apa tidak? Enggak. Dan sosial boleh kan? Ya. Nah, maksud saya begini, bukan saya mau menyentuh kawan-kawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan oil and gas and related industries, tapi saya mau melihatnya ke Indonesia, gitu. Di Indonesia itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang, sahabat-sahabat kita, saudara Muslim Indonesia, pengusaha. Saya bisa sampaikan dan kepada beberapa kawan-kawan, saya pernah menyampaikan bahwa saya punya beberapa teman, salah satunya mengeluarkan zakat itu 4 miliar mengeluarkan. Itu baru satu, ada beberapa yang lain, dan kawan-kawan saya yakin juga mempunyai channel, mempunyai koneksi, paling tidak kenal dengan orang-orang itu. Nah, ini
mungkin menjadi salah satu pertimbangan untuk kita ya. Nah, kemudian Cesar gitu ya. Nah, lalu apakah kita di sini dalam rencana pembangunan masjid ini membuka peluang kemungkinan untuk menerima dukungan bantuan finansial dari negara-negara lain selain dari Indonesia dan juga Amerika? Saya melihat begini, kebetulan saya dengan konjen Arab Saudi ya, saya tidak menjanjikan itu, tapi hanya saya melihat peluang tadi waktu saya mendengarkan itu, saya tiba-tiba ingat Arab Saudi. Saya dengan konjen Qatar sangat baik dekat. Lalu dengan kawan-kawan yang di Turki, gitu ya, kelompok-kelompok yang di Turki, ada Chamber of Commerce-nya dan konjennya, banyak konjen-konjen dari negara-negara Islam yang menjadi sahabat dekat saya. Tetapi saya belum pernah menyebut dan membicarakan persoalan ini. Tapi saya juga tidak mengatakan dia akan bisa membantu, tetapi paling tidak bisa menjadwalkan, gitu kan ya. Nah, kalau Arab Saudi di Indonesia kan dukungannya banyak untuk masjid, pesantren dan segala macam. Dan kenapa tidak kita mencoba? Yang namanya berusaha kan gitu ya. Ini saya akan tanamkan kepada mereka. Ini akan menjadi komitmen pribadi saya untuk menyampaikan hal ini. Tetapi saya harus menyampaikan kepada kawan-kawan Bapak Ibu dulu sebelum saya melangkah ke situ. Nah, ini yang saya melihat. Kalau memang ya nggak usah banyak kata-kata seperti dapat 20 dolar, 10.000, 50.000. Alhamdulillah. Ya, saya kira dari segala lini, dari segala berbagai penjuru itu yang saya melihat. Nah, kalau boleh saya diizinkan, saya akan sounding masalah ini kepada kawan-kawan. Ya, itulah namanya sahabat kan. Pada saat kita bisa dibantu oleh mereka, why not? Pada saat mereka butuh bantuan, kita yang bantu mereka dengan kemampuan kita yang ada. Gitu, ya. Lalu salah satu kegiatan yang dipaparkan tadi pada tahun 2013 ini adalah ikut berpartisipasi, ikut aktif mengumpulkan. Insya Allah kami carikan. Saya ya. Bahasa Indonesia itu di Amerika. Oh, yang di KJRI. Di KJRI. Yang rutin Pak. Ya, rutin. Kita selenggarakan 15. Karena tahun pertama saya di sini, panas luar biasa. 15 Juni Pak, 15 Juni. Insya Allah akan ada juga sejumlah grup dari Indonesia merencanakan untuk datang. Nah, tapi paling tidak kan kita melihat tahun dulu berapa Pak? Udah ada 1.500 ya kalau salah ya. Yang datang apa? Lebih 1.000 lah ya. Lebih dari 1.000, hampir 2.000-an Pak. Hampir sudah berganti begitu. 1.000 berganti. Kenapa saya menyampaikan dari awal-awal sekarang? Artinya kawan-kawan, Bapak Ibu, kita bersama sudah mulai memikirkan kira-kira apa yang bisa kita manfaatkan, yang mau dijual, ya di tempat itu dengan kondisi seperti itu, ya kan? Bisa dimanfaatkan. Jadi saya akan kasih kawan-kawan nanti tempat untuk beraktivitas, berdagang. Sebagaimana Nabi Muhammad juga berdagang pekerjaan beliau kan ya, cari uang kan ya. Lalu saya melihat ya 1,8 juta. Kalau saya ini, kalau kita lihat dari kemampuan ekonomi Indonesia, yang dimana-mana saya selalu berbicara ekonomi Indonesia, oh, the only country, the second highest economic growth in the world after China. Selalu saya bicara, masa Messi aja nggak bisa Pak? Begitu loh. Coba Pak, di mana-mana saya coba Pak Budi beberapa minggu terakhir, Pak Isman juga, saya selalu jualannya gitu. Kecil Pak ini sebetulnya. Kalau kita mempunyai suatu networking yang baik dan tahu jalannya, pekerjaan itu Pak bisa jadi berat kalau kita dari awal sudah mengatakan berat. Tapi pekerjaan berat apapun kalau kita anggap itu sesuatu yang gampang dan harus bisa, itu jadi. Ngangkat ini aja Pak, kalau saya malas itu nggak mau sama malas berat. Ini kecil ini, karena nggak ada nama itu juga. Gimana kan? Akan berkembang ya. Ini kepikiran sama aja. Tapi mungkin kawan-kawan lebih tahu lah saya.